Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, pagi ini memulai hari kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami semua bisa setia hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul Doa Perantaraan bagi Jiwa-jiwa. Ayat intinya diambil dari Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Keterangannya, saya ingat di Bethel Creek ketika ada beberapa orang yang merasakan beban bagi mereka yang belum bertobat, dan mereka yang berada dalam kegelapan dan tidak melihat terang. Kemudian kumpulan berdoa telah diadakan supaya mereka menjadikan Tuhan sebagai kekuatan mereka. Di dalam setiap perkara, utusan-utusan sorga bekerja dengan usaha-usaha ini dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau jumlah anggota banyak di gereja, biarlah anggota-anggota ini membentuk kelompok-kelompok kecil untuk bekerja bukan saja bagi anggota-anggota gereja, tetapi bagi mereka yang tidak percaya. Kalau di satu tempat hanya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui kebenaran, biarlah menjadi suatu kelompok pekerja. Hendaknya ikatan mereka dijaga supaya menjadi suatu persatuan yang teguh. Sama-sama berpadu dalam kasih dan persatuan, saling mendorong satu dengan yang lain untuk maju, masing-masing memperoleh keberanian dan kekuatan dengan cara saling menolong. Hendaknya mereka menyatakan ketabahan dan kesabaran seperti Kristus, mengucapkan kata-kata yang tidak meragukan, menggunakan talenta berbicara untuk membangun satu sama lain, menanjak sampai kepada iman yang paling kudus. Hendaklah mereka bekerja dalam kasih yang seperti Kristus untuk mereka yang berada di luar kandang. Bila mereka bekerja dan berdoa dalam nama Kristus, jumlah mereka akan bertambah-tambah. Ada pekerjaan anggota bekerja yang harus diselesaikan, dan kita mendengar permohonan. Selama terdapat begitu banyak dosa dan keperluan pekerjaan sedemikian rupa di negeri kita sendiri, mengapa kita hendak menyatakan untuk bekerja di negeri lain? Saya menjawab, ladang kita dunia ini. Juru selamat menyuruh murid-muridnya untuk mulai bekerja di Yerusalem, kemudian terus sampai ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke seluruh pelosok bumi. Hanya sedikit jumlah orang yang menerima ajaran ini, tetapi para pesuruh membawa pekabaran ini dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain, menjelajahi negeri demi negeri, meninggikan standar Injil di tempat-tempat dekat bahkan yang jauh di atas muka bumi. Tetapi ada pekerjaan mengadakan persiapan. Janji juru selamat ialah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mereka yang tidak mengikuti kemauan dan keinginan mereka sendiri, tetapi mencari nasihat Tuhan, tidak akan menjadi murid yang bodoh, karena Tuhan akan mengajar mereka. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pagi hari ini menegur kita. Sebagai umat-umat Tuhan, mari kita gunakan waktu kita dengan bijaksana untuk mempelajari firman Tuhan, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh demi keselamatan jiwa-jiwa, demi keselamatan keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita dimanapun kita sedang berada saat ini. Kita doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, bila mereka bekerja dan berdoa dalam nama Kristus, jumlah mereka akan bertambah-tambah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa diaminkan dalam hidup kita masing-masing dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik. Kami rindu, kami
akan dilatih dan dituntun selalu untuk lebih bersungguh-sungguh dalam doa kami, dalam usaha kami untuk menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Pakai kami sebagaimana kami ada ya Tuhan, dalam setiap kelemahan kekurangan kami. Penuhi kami dengan rahmat kuasa Roh Suci Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan setiap talenta, kesempatan, apapun yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami dapat digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan porsi kami masing-masing untuk menuntun jiwa-jiwa dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya dengan rahmat Tuhan kami semua diberkati dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, dengan murah-murah rezeki dari surga. Terlebih dari itu ya Tuhan, kiranya Engkau pertambahkan iman yang kuat sehingga kami semua bisa setia hingga akhir, dan kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus